Kita lanjutkan kuliah teknik produk. Kita sampai video yang ketiga. Kita sampai sejumlah kasus ya. Yang pertama dulu pendahuluan ya, perkembangan teknik produk. Nah, ini beberapa contoh studi kasus yang kebanyakan diambil dari berbagai pustaka. Yang kasus yang tadi kemarin sudah dibahas satu kasus. Sekarang kita bahas kasus yang kedua. Jadi pengawetan produk emulsi. Saya ambil dari Winter-Mantel, tulisan tahun 1999. Ini menekankan pentingnya seluruh prosesnya. Jadi produk emulsi itu campuran cair-cair yang sangat kecil butir-butirnya, air dan minyak misalnya, sering rusak bila terkontaminasi mikroba. Contoh yang paling sering kita jumpai ya susu. Susu itu ada fase minyaknya, ada fase airnya. Nah, susu kita tahu sangat mudah rusak. Nah, timbul problem pengawetan. Nah, pengawetan kalau dalam kulkas ya itu harus tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Kemudian kalau pakai bahan pengawet nanti banyak yang takut minumnya. Maka gimana nih cara mengawetkan susu dengan cara yang lebih baru tanpa tambahan bahan kimia dan tidak perlu kulkas? Nah, kemudian mereka mempelajari di susu ada fase air dan fase minyak. Nah, mikroba perusak susu itu hanya bisa hidup di fase air. Kalau dia di fase minyak itu mati. Jadi dia hidup di fase air. Sedangkan makanan dari mikroba itu ada di fase minyak ya, lemaknya misalnya dan sebagainya, macam-macam itu. Nah, lalu mikrobanya yang dilakukan mikroba adalah dia tinggalnya di fase air, tapi kalau mau makan ngambil di fase minyak yang di dalam emulsi, butir-butir emulsi tadi, di permukaan emulsi dia bisa ngambil secukupnya. Jadi susu itu cepat rusak. Karena ini di dalam susu itu airnya dan minyaknya banyak mana? Banyak airnya. Ya, airnya kira-kira 90%. Jadi yang diperlukan itu adalah butir-butir minyak, fase minyak di dalam fase air ya. Jadi mikrobanya senang, airnya banyak, bisa santai di air. Dan kalau butuh makanan ngambil salah satu butir cairan, ya, butir fase lemaknya itu. Nah, sekarang kalau di pemikirannya adalah kalau mikrobanya itu tidak bisa hidup di air, hidupnya bisa di air ya, hidupnya di air tidak bisa di fase minyak. Sekarang bagaimana kalau dibalik sekarang? Jadi kita buat airnya yang terdispersi di dalam minyak. Jadi yang diperoleh itu adalah butir-butir air yang berada dalam fase minyak. Yang di luar adalah minyak. Sehingga mikroba itu tidak bisa masuk. Mau masuk itu tidak bisa, ini minyak. Dia harus masuk ke butir yang kecil. Wah, sulit itu. Dia sudah mati duluan. Sulit mencapai airnya itu dan volumenya kecil. Maka yang dilakukan adalah dipekatkan, airnya dikurangi sehingga nanti terbentuk bukan emulsi minyak dalam air, tapi dibalik menjadi emulsi air dalam minyak. Nah, supaya mikrobanya tidak bisa hidup, di nomor 4 saya ditulis di sana, ukuran butir air harus tidak jauh di atas 1 mikron atau hanya maksimum 1 mikron. 1 mikron 10 pangkat 6 meter ya. Kecil sekali dan relatif harus ukurannya seragam. Kalau besar, mikrobanya kalau masuk ke situ bisa hidup dia. Kalau itu hanya kecil, 1 mikron, dia sulit hidup di
rumahnya kecil sekali, tidak bisa hidup, berkembang dan seterusnya. Nah, bagaimana membuat sistem tadi? Ya, kita uapkan uapkan airnya dengan evaporator, sering itu. Nah, kalau sudah cukup pekat, sudah lebih banyak minyaknya, terus airnya terdispersi dalam minyak, kemudian dispersinya harus kecil sekali, 1 mikron. Nah, sekarang pengaduk apa yang menghasilkan emulsi sampai ukurannya 1 mikron? Ya, nanti problem berikutnya itu pelaksanaannya. Jadi setelah terbentuk emulsi air dalam minyak, maka butir-butir kecil air itu tidak boleh bergabung jadi butir besar selama proses selama disimpan ya. Nah, kita lakukan apa? Atau dilakukan apa? Proses stabilisasi emulsi. Jadi butir-butir air yang sudah diemulsikan, entah dengan cara apa nanti, tidak boleh bergabung lagi. Jadi diperlukan proses stabilisasi emulsi yang cepat dan bisa menstabilkan butir-butir supaya tidak bergabung. Jadi ada 2 tahap. Dispersi menjadi butir-butir sangat kecil, kemudian emulsifikasi, stabilisasi butir dengan cepat supaya tidak sempat bergabung ya, karena bergabungnya itu cepat. Sebenarnya ada lagi satu mengurangi kadar airnya tadi, tapi tidak usah dibahas di sini karena itu sudah umum di produksi susu biasanya melakukan itu. Dan kedua proses tadi, sebetulnya AB ini ya, dispersi menjadi butir-butir sangat kecil tadi, dan emulsifikasi itu keduanya mengontrol kualitas dari susunya itu. Jadi keduanya mengontrol kualitas produk. Sekarang kita lihat dulu alat pendispersi apa, pengaduk apa yang bisa mencapai ukuran 1 mikron tadi, mikrometer ya. Kita lihat, misalnya yang hitam itu adalah rotor pakai pengadukan dan sebagainya itu ya. Itu garis yang hitam itu masih di atas 1 mikron nih, sampai ukurannya masih di atas 1 mikron. Jadi tidak bisa dipakai. Kalau pakai high pressure homogenizer itu juga tidak bisa, itu masih di atas 1 mikron. Yang bisa adalah nozzle atau orifice plate. Nozzle, jadi nozzle-nya dikecilkan, nozzle, kemudian itu berbagai ukuran ya, nozzle geometri itu bentuk nozzle-nya lebih bagus, itu bisa lebih rendah, tapi tetap kalah sama yang orifice plate itu. Jadi kita pilih, kalau misalnya pilih orifice plate, nah ini itu kita ingat orifice di praktikum OTK itu ada orifice, tapi ini yang steel, terus nanti alirannya dibuat cepat sekali sehingga nanti keluar lewat orifice itu. Setelah lewat orifice itu menjadi emulsi kecil-kecil. Kenapa tidak pilih nozzle yang biasa itu high pressure homogenizer? Kita lihat untuk mencapai ukuran yang sama, kebutuhan powernya itu jauh lebih tinggi yang nozzle biasa ya. Lihat ini, misalnya untuk mencapai 1 mikron, kalau orifice plate itu hanya butuh sekitar 5 kali 10 pangkat 6. Kalau pakai ini nozzle yang biasa itu bisa butuh di atas 10 pangkat 7, ini 3 10 pangkat 7. Jadi kalau yang bagus dan energinya hemat, ini yang orifice plate ini. Nah, ini satuannya energi dalam joule per meter kubik ya, meter kubik. Nah, ini sudah terbentuk lewat orifice plate, kemudian harus cepat-cepat distabilkan. Jadi semacam zat yang bisa melindungi butir-butir air itu supaya tidak bergabung ya. Jadi harus ada fase lain yang membuat stabil itu. Jadi apa yang dilakukan?
susunya diuapkan, setelah diuap pekat, lalu ditambah didispersikan sambil ditambah emulsifier stabilizer. Kalau kalau membuat emulsi itu adalah dengan sabun, deterjen, surface active agent. Jadi ini anti surface active agent. Saudara bisa ingat di kimia fisik zat apa itu ya. Jadi gambarnya mixing dulu, butuh energi banyak. Kemudian jangan sampai breaking up, dimasukkan emulsifier, ada proses stabilisasi. Nah, kalau prosesnya stabilisasinya slow, kita harus butuh stabilisasi yang cepat. Stabilisasinya slow itu sempat butir-butirnya bergabung sebelum dia distabilkan, sehingga butir yang diperoleh, butir-butir air dalam minyak itu relatif besar. Kalau yang bawah itu fast stabilization, tidak sempat membesar, tidak sempat bergabung menjadi butir besar, maka butirnya lebih kecil. Nah, ini gambarnya yang sebelah bawah ini. Jadi ada dua proses, yaitu emulsi, kemudian cepat-cepat harus ada proses stabilisasi emulsi. Duanya itu sangat penting. Jadi poinnya adalah kadang-kadang tidak hanya satu tahap dan mungkin beberapa tahap, dan masing-masing tahap tidak boleh gagal untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Kasus berikut. Ini pentingnya penguasaan teori. Ini Wintermantel tahun 1999 juga. Pentingnya penguasaan teori. Jadi ada proses kristalisasi. Caranya kristalisasi gimana? Terbentuk kristal apabila konsentrasi di larutan lebih tinggi dari konsentrasi jenuhnya. Gimana caranya? Ya dengan memekatkan, dari kristalisasi dengan pemekatan solvent. Yang kedua apa? Dengan menurunkan kelarutannya, daya larutnya. Dengan cara apa? Yang gampang ya dengan suhu ya. Suhunya diturunkan. Karena ingat, kalau suhunya turun, kebanyakan kelarutan padatan dalam air itu turun. Jadi tadinya larut, kalau kelarutannya turun, daya larutnya menurun, nanti dia akan di atas jenuhnya, sehingga dia mengkristal. Jadi ada yang dengan pendinginan, ada yang dengan penguapan solvent. Alat-alatnya bisa dilihat. Saya yang pendinginan pakai apa itu? Misalnya pakai Swanson-Walker crystallizer. Nah, kalau di pelajaran AIK sudah dapat itu mesinnya. Kapan pilih yang pendinginan? Kapan pilih yang pemekatan larutan? Tentunya kalau pendinginan itu baik apabila apa? Kelarutannya sangat dipengaruhi suhu. Jadi suhunya turun sedikit saja, kelarutannya sudah turun banyak sehingga cepat mengkristal. Nah, kalau kelarutannya tidak begitu dipengaruhi suhu, pakai penurunan suhu repot. Karena harus menurunkan suhu banyak sekali, sampai minus banyak sekali. Nah, tidak bagus ya. Jadi sebaiknya menurunkan suhu sedikit tapi sudah bisa mengkristalkan. Jadi carilah yang, kalau pakai yang metode pendinginan itu adalah yang yang kelarutannya dalam cairan, dalam solvent itu sangat dipengaruhi suhu. Tandanya apa? Nah, sudah lihat di rumus kelarutan padatan dalam cairan, nanti akan saya lihat di sana yang berpengaruh adalah panas peleburan padatannya. Jadi kalau panas peleburannya tinggi, nanti akan saya lihat kelarutannya sangat dipengaruhi suhu. Jadi rumus atau grafik itu jangan hanya dilihat terus dihafalkan, mungkin jangan, tapi diinterpretasikan. Ini sebenarnya artinya apa? Kita dapat menyimpulkan apa dari grafik tadi? Kalau dilihat dari nozzle tadi, kemudian dari persamaan-persamaan itu sudah disimpulkan, oh ya berarti gini. Ada kaidah-kaidah tersembunyi yang bisa kita petik dari melihat grafik maupun persamaan. Nah, sekarang ada cara yang ketiga, yaitu yang tapi agak sulit itu karena harus pada zat yang khusus, yaitu menurunkan kelarutannya dengan cara menambahkan zat lain. Misalnya pengendapan pektin itu dengan menambahkan
zat lain yang sehingga membuat kelarutan pektin itu turun. Tapi kita harus tahu, wah ini bahan apa ya, kadang-kadang carinya sulit. Nah kalau bukan kadang-kadang, seringnya sulit itu. Kalau pendinginan kan mudah, pendinginan. Penguapan ya penguapan. Nah, namun dengan cara ini atau pengontrolan kristalisasi lalu dengan apa? Dengan mengendalikan suhu atau konsentrasi larutan, yaitu dengan penguapan atau dengan penurunan suhu. Namun kontrol tersebut tidak selalu menghasilkan kualitas produk seperti yang diinginkan, terutama dari aspek ukuran dan bentuk kristal. Adanya sedikit bahan lain, pengotor, dapat mempengaruhi proses kristalisasi secara signifikan. Pengotor ini sangat membuat kristalnya jelek ya. Nah, berarti nanti pelarutannya harus pakai aquades. Nanti pabriknya bangkrut dan harus membuat pakai aquades ya. Kalau bisa airnya biasa saja ya. Jadi ini kita harus pakai air yang bersih, tapi mahal, sehingga orang melakukan hal pikirannya gimana ya supaya tetap airnya tidak usah pakai air yang bersih banget, tapi kristalnya tetap seperti yang diinginkan. Nah, kristal yang diinginkan itu yang kalau seperti jarum itu tidak diinginkan, itu seperti aragolit di gambar depan di kuliah sebelumnya tadi, sudah dipisahkan dari cairan sisa. Kalau bisa yang bentuknya mendekati tidak panjang-panjang atau mendekati kubus atau bola ya. Karena tingginya kadar air produk kristal, proses pengeringannya sulit dan membutuhkan banyak energi. Nah, sehingga kalau pakai penguapan itu butuh banyak energi. Sehingga gimana caranya supaya kristalisasinya itu cepat dan bentuknya bagus. Jadi kalau kristalnya jelek itu kurang laku, produk kurang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen, selera konsumen. Kalau kristalisasi di laboratorium dengan air suling, aquades ya, menghasilkan kristal yang bagus dan besar. Senang gitu. Nah, tapi ini kan mahal. Pencegahan masuknya bahan lain ke situ supaya airnya bersih juga sulit dan mahal. Gimana caranya? Lalu ada studi teoritis ya. Teori menunjukkan bahwa penurunan energi absorpsi di permukaan kristal akan mempercepat proses pembesaran kristal, benar cepat terbentuk. Simulasi meramalkan bahwa penambahan sedikit sekitar 10 ppm, ini tidak terasa itu surfaktan anionik, 10 ppm surfaktan anionik misalnya amaran, menurunkan energi absorpsi pada permukaan posisi tertentu pada kristal. Lalu dihipotesiskan bahwa penambahan amaran akan menghasilkan kristal besar berbentuk keping lebar berbasis simulasi. Simulasi menyarankan seperti itu. Lalu dibuktikan dengan percobaan. Ternyata terbukti. Nah, jadi di sini sains dan komputasi simulasi ini akan sangat menolong, mengarahkan supaya kita tidak membabi buta bagaimana caranya supaya membuat kristal yang besar dan bagus ini. Nah, ini ternyata dicoba cocok. Nah, ini amaran tuh ini. Surfaktan yang anionik yang ini SO3Na. Nah, sekarang kristalnya bentuknya seperti yang kalau yang pakai air suling itu yang di kiri itu. Kalau yang pakai amaran kanan itu ya mirip-mirip ya. Kalau yang airnya kotor, wah jelek itu. Ya. Sehingga penambahan sedikit amaran banyak nggak nih? Ya hanya 10 ppm itu artinya apa? 1 bagian per million, 1 bagian. Jadi 1 liter butuh hanya 1 miligram atau 1 meter kubik hanya butuh 1 gram penambahan ini surfaktan anionik. Jadi murah lah relatif ya. Ini adalah cara untuk membentuk kristal yang besar. Nah, kristal yang besar itu relatif kadang-kadang senang yang besar ya.
kelihatan indah dan sebagainya. Selain itu ada keperluan-keperluan lain yang kadang-kadang kita ingin kristal relatif agak besar ya. Nah, ini gambaran foto kalau prosesnya pakai air yang biasa, tidak begitu bersih, seperti ini gambarnya, jelek kristalnya, jarum-jarum itu. Kalau pakai aquades seperti yang di tengah, kalau seperti air kotor tidak usah bersih sekali, tapi ada amaranth itu bisa yang kanan. Jadi ini kelihatannya cukup efektif ya. Ini kristalisasi asam karboksilat, misalnya apa ya, asam karboksilat misalnya asam oksalat dan sebagainya, itu kristalisasi asam karboksilat. Asam sitrat misalnya itu juga termasuk asam karboksilat. Sekarang kasus 4, tablet vitamin C. Ini saya ambil dari Favre tahun 2002 ini ya. Pentingnya teori-teori teknik kimia dan ilmu-ilmu lainnya. Tablet obat diinginkan berisi bahan-bahan aktif tertentu. Ya, vitamin C. Tapi vitamin C biasa banyak produksi. Tapi ini punya features yang kira-kira menarik menarik konsumen ya. Maka sifat yang diinginkan itu apa? 1, larut cepat dalam air dingin ya. Jadi vitamin C itu supaya cepat larut dalam air sehingga nanti mudah diminum. Kemudian 2, mempunyai ketahanan mekanis yang tinggi, kalau disimpan itu tidak pecah. Nah, ingin dicari aditif-aditif yang perlu ditambahkan dan jumlahnya berapa, serta bagaimana produksi tabletnya supaya mempunyai sifat A dan B tadi. Misalnya kalau yang semacam air vitamin C yang jenis Kakson itu ya, CDR misalnya, itu kan kalau kita masukkan ke air tanpa diaduk itu bisa, syaratnya itu adalah bisa larut dalam air dingin tanpa diaduk dalam waktu kurang dari 20 sekon. Di butir apa itu, Kakson F dan sebagainya itu macam-macam itu, kalau sudah masukkan di air, di gelas itu, dia standarnya adalah harus larut dalam air dalam waktu kurang dari 20 sekon. Sudah 20 sekon sudah dapat diminum. Nah, gimana caranya ya membuat vitamin C itu, misalnya contohnya vitamin C aja, larut dalam air tanpa diaduk dalam waktu kurang dari 20 sekon. Nah, ini kalau di sekolahnya si Kastler and Mokrit itu, Kastler nggak salah dosen di Universitas di Amerika, kalau nggak salah di Minnesota itu ranking tinggi sekali itu, 5 besar, masuk 5 besar saya kira. Minnesota, University of Minnesota itu teknik kimianya 5 besar di Amerika itu. Dari berapa? Sekolah teknik kimia di Amerika itu sekitar 500-an ya. Itu masuk top itu. Itu mengatakan bahwa pada kuliah penyusunan rencana konseptual studi dapat diberikan sebagai tugas mahasiswa. Jadi PR-nya kalau kuliah di Minnesota itu tadi, tugasnya itu tadi bagaimana membuat tablet vitamin C yang bisa larut dalam air dalam waktu kurang dari 20 sekon tanpa diaduk ya. Gimana caranya? Kalau kita lihat itu CDR misalnya atau Kakson F itu kan, begitu kita masukkan dalam air itu ada seolah timbul gas, gelembung-gelembung itu dari dalam padatan. Nah, akibatnya ada gelembung terbentuk, butirnya kan pecah, keluar dari butir, itu seolah butirnya itu tercapik-capik menjadi butir-butir kecil yang sehingga cepat larut dalam air. Nah, gimana supaya muncul butir-butir gas tadi di dalam padatan?
Nah ini tugas, ini kalau tingkatannya mahasiswa universitas harus mikir itu. Dan sekarang tidak ada kerjasama, menggarap sendiri-sendiri ya. Saya kalau ngoreksi PR mahasiswa S1 di Amerika dulu kalau kuliah, bantu dosen saya, PR itu yang kerjakan sendiri-sendiri. Oke, pikirannya gimana supaya timbul gas? Nah, dan gasnya tidak boleh berbahaya. Misalnya bisa diambil CO2 ya, berbahaya, timbul gas. Nah, gimana caranya? Ya dengan cara menambahkan natrium bikarbonat misalnya, soda kue NaHCO3 misalnya. NaHCO3 itu atau Na2CO3 boleh juga, tapi banyak CO2-nya yang NaHCO3, soda kue ya namanya. Itu kan juga membentuk gas dalam adonan roti, sehingga nanti rotinya tidak keras, nanti ada banyak rongga-rongga udara di dalamnya, sehingga kalau dipanggang rotinya itu nanti atau di oven rotinya itu ada rongga-rongga gas di dalamnya, sehingga rotinya lunak ya, tidak bantat gitu ya. Jadi kita masukkan NaHCO3. Nah, NaHCO3 kalau kena asam itu kan menjadi misalnya asam HZ, itu kan menjadi NaZ plus H2O plus CO2. Jadi timbul gas di dalam padatan itu. Airnya sudah dari situ. Sekarang berarti harus nambahkan natrium bikarbonat di dalam campuran obatnya itu, vitamin C misalnya. Lalu asamnya dari mana? Asam HZ itu. Nah kalau dalam kasus vitamin C tidak ada masalah, karena asam askorbat sendiri adalah asam kan, vitamin C sendiri adalah asam askorbat. Jadi vitamin C itu asam askorbat. Silahkan cari di internet rumus kimianya gimana itu asam askorbat. Tapi kalau itu kena campur dengan NaHCO3 soda kue, maka akan membentuk natrium askorbat, tetap bisa dipakai sebagai vitamin C, dan CO2 yang itu akan sangat membantu pemecahan butir, sehingga padatan itu larut di dalam air dengan cepat tanpa diaduk, karena sudah mengadakan pengadukan sendiri ya. Nah, ini adalah features dari CDR. Jadi CDR atau Kakson dan sebagainya, jenis-jenis yang vitamin C modern itu kan kayak gitu tuh. Dan itu lebih mahal itu. Untung banyak itu pembuatnya. Jadi tidak tahu sensasinya apa, mengapa kalau senang dimasukkan dalam air terus keluar buih terus diminum, itu kok senang daripada vitamin C yang bentuk tablet biasa. Dan walaupun tablet itu lebih murah, jauh lebih murah. Nah kemudian lebih menarik lagi, featuresnya ditambah, misalnya ada kalsium, ada tambah vitamin B, ada tambah ya macam-macam. Jadi lebih komplit ya, multivitamin ya. Nah itu pengembangannya. Jadi ini kita lihat skenario studi, ini bisa dibaca sendiri, dan di bukunya juga ada, di papernya si Favre ini bisa dicari di internet dengan mudah. Nah sekarang ini beberapa contoh kasus. Nah untuk bisa menjadi product engineer yang bagus, yang baik itu, yang kompeten, itu apa ya butuhnya? Nah, ini akan bahas fondasi teknik produk. Jadi yang diinginkan adalah end use properties, sifat produk akhirnya. Itu yang mempengaruhi end use properties itu apa? Structure, struktur molekul, dan sifat fisikokimia dari bahannya. Jadi produk itu harus punya struktur yang cocok dan sifat psikokimia yang cocok. Nah, yang bisa mengendalikan struktur dan physicochemical properties itu apa? Ya bahan-bahan yang ditambahkan, bahan aditif, bahan-bahan yang ditambahkan ke adonan itu, ke campuran itu, dan prosesnya. Ada perlakuan-perlakuan khusus agar supaya produknya punya structure tertentu, physicochemical properties tertentu, sehingga membentuk end use properties ya, sifat yang diamati
pemakai itu tidak peduli structure, tidak peduli physicochemical properties, yang penting sifat end use property, sifat akhir produk itu sesuai dengan keinginannya, itu sudah cukup. Kemudian kita lihat bekal apa lagi yang harus kita ketahui sekarang. Dalam produk engineering, ikatan lemah atau weak bonding itu sangat berperan. Ikatan lemah itu apa? Nah, sudah ingat di pelajaran kimia fisika ya. Nah, perkembangan produk menurut Favre ini tahun 2002, zaman 2000 tahun sebelum Masehi. Industri kimia itu fokusnya pada pembuatan logam ya. Zaman logam, membuat senjata, membuat belanga dan seterusnya, buat apa? Periuk ya, tempat masak dan sebagainya, peralatan-peralatan logam. Ada zaman perunggu, kemudian zaman tembaga, kemudian zaman besi, nah zaman logam. Yang jenis produk yang paling penting saat itu adalah komoditi utama adalah logam. Dan dalam logam itu ikatan paling sering terjadi adalah ikatan logam. Nah, kimia umum mengajari Anda apa itu metallic bond, ikatan logam. Kemudian tahun 1800 itu adalah zaman garam, industri yang berkembang sekali, industri ya bukan garam NaCl tapi macam-macam ya, tidak hanya garam NaCl, macam-macam. Semua bentuk senyawa garam. Nah, kalau kita punya senyawa garam itu yang berperan adalah ikatan ion, KCl dan sebagainya, itu adalah ikatan ion. Jadi bekalnya pengetahuan mengenai ikatan ion. Kalau dulu ikatan logam, ikatan ionik, itu zaman garam tahun 1800 sesudah Masehi itu. Kemudian 1900 itu yang mendominasi produk itu adalah zat organik. Zat organik macam-macam sekali. Ada asam astat, ada asam formiat, ada asam sitrat, ada macam-macam asam-asam itu. Atau mungkin logam apa? Zat organik yang misalnya alkana, alkena ya, misalnya polimer dan sebagainya, polimer organik itu merajai sekitar tahun 1900. Dan kalau kita berjumpa dengan zat organik, senyawa organik, maka yang dominan adalah ikatan kovalen. Jadi kita harus tahu ikatan logam, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Nah, sekarang mulai 1970 ini zaman formulated produk ya. Itu yang dominan betul adalah weak bond. Misalnya kohesi, misalnya susu kental kalau dituang tidak membasahi mulut botolnya atau tempatnya itu, jadi bersih. Nah, itu adalah bagaimana ya caranya membuat? Nah, itu adalah ikatan-ikatan sekunder. Cat yang bisa melekat di dinding dengan bagus dan mudah merata kalau dioleskan. Nah, itu jadi satu volume tertentu bisa lebih luas. Ini 1 kilogram cat itu bisa mewarnai lebih luas, itu lebih laris. Nah, itu adalah masalah surface tension dan seterusnya. Itu adalah ikatan lemah. Apa saja ikatan lemah? Contoh-contohnya gaya van der Waals, gaya London, ikatan jembatan hidrogen, kohesi, adesi, interaksi Lennard-Jones, interaksi polar. Ikatan jembatan hidrogen, ingat, itu membuat titik didih bahan menjadi lebih tinggi dari yang teman-temannya. Nah, itu antara lain ya. Lainnya ada semua ini. Nah, ini dipelajari di kimia fisika, dan kalau tidak komplit belajarnya karena materinya terlalu banyak, kalau sudah belajar semua ini, harus baca sendiri ini. Jadi kalau ingin membuat produk yang modern, biasanya dibutuhkan pemahaman yang baik tentang ikatan lemah ini, weak bond. Jadi dulu zaman ikatan logam, kemudian lewat ikatan ionik,
kemudian ikatan kovalen, nah sekarang ikatan lemah, ikatan sekunder ya. Ini yang sangat mendominasi produk-produk zaman sekarang. Kemudian kalau kita lihat produk yang laku di pasaran, produk kimia itu, kira-kira bentuknya apa ya? Kalau saya ke supermarket lihat produk-produk kimia itu kira-kira apa? Nah, kalau Favro itu mengamati itu. Jadi produk kimia itu ada 3 jenis yang utama itu. Yang pertama adalah serbuk, ya, powder solid ya. Membuat serbuk yang sesuai keinginan. Jadi tidak bisa dembel kalau disimpan lama. Kemudian mudah dituang, disendok juga gampang, tidak gabung-gabung aglomerasi dan seterusnya. Ukurannya sesuai, tidak melekat di dinding. Nah, itu adalah powder solid. Tidak boleh terlalu kecil, kalau terlalu kecil nempel di dinding. Wah, di sendoknya banyak, itu tidak senang. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis suspension. Jadi serbuk yang bagus, dua jenis suspensi. Yang ketiga adalah jenis gel forming solution. Jadi seperti pasta itu ya, di krim ya. Jadi produk kimia itu sekarang adalah powder solid sekarang, suspensi dan gel forming solution, semacam krim itu. Nah, teori-teori tentang hal itu menjadi sangat penting karena tidak hanya butuh bahan kimianya tapi juga features dari produk itu. Saya pengen bentuknya yang krim itu, yang tidak dioleskan itu nyaman ya, tidak usah sulit, dan tidak lengket di kemana-mana ya, bisa nempel di kulit ya, tidak banyak yang hilang dan sebagainya. Nah, itu adalah features dari produk-produk kimia. Jadi kita perlu memahami ini powder solid, suspension dan gel forming solution. Ini adalah bekal-bekal untuk teknik produk, pengembangan produknya, fondasi teknik produk dari berbagai sumber. Oke, kita akhiri dulu video yang ketiga ini supaya tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan berikutnya nanti di video yang keempat. Terima kasih.